Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita ucapkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat keimanan. Maka syukurilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar kita mendapatkan tambahan rezeki atau tambahan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, saya pasti akan menambahkan nikmat yang kalian syukuri tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian tidak mensyukurinya, kalau kalian kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Allahu akbar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab Allah sangat pedih. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bayangkan seperti apa adab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkannya. Coba kita taruh tangan kita di atas api, apa yang kita rasakan? Tentu kita merasakan panasnya sangat luar biasa. Itu baru api dunia. Bagaimana dengan api akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, untuk orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia sebagai rahmatan lil alamin, dan juga sebagai basyiran wa nadhira, dan sebagai pemberi kabar gembira. Untuk siapa kabar gembira? Untuk orang yang mengikuti beliau, untuk orang yang menerima seruan dan ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan, dan beliau juga membawa peringatan untuk orang-orang yang menolak seruan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua golongan tersebut, maka kita memilihnya adalah golongan yang menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dan mudah-mudahan kita berharap kita bisa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam itu adalah sebuah keselamatan bagi kita, sedangkan menyelisihinya adalah sebuah petaka dan sebuah kehancuran bagi orang yang menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita sekali-kali menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara masalah agama apalagi ini, apapun dalam yang lainnya. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara dunia silakan kita berijtihad dalam masalah dunia selagi tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam masalah agama, dalam masalah din ini, maka kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Dan itu yang kita inginkan, selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas atau melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan puasa-puasa yang dimakruhkan dalam syariat Islam. Pada pembahasan yang telah lewat atau pada video yang sebelumnya, kita telah menyebutkan yaitu puasa-puasa yang diharamkan dalam syariat Islam. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah yaitu puasa-puasa yang dimakruhkan dalam syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah puasa yang dimakruhkan dalam Islam adalah ifradu yaumil jumu'ah bis-shaum, yaitu mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat saja, dan ini adalah dimakruhkan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukrahu an yasuma yaumal jumu'ah wahdah. Ini adalah dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat saja.
Kita kalau mau berpuasa hari Jumat saja ini hukumnya adalah makruh. Lianna yauma du'ain wa dzikrin li'annahu yaumu du'ain wa dzikrin wa ibadah. Wa du'a'u fihi mustajabun. Wa yustahabbu fihi al-iktharu minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Jumat tersebut adalah hari doa dan hari zikir dan juga hari ibadah, dan doa di dalamnya adalah mustajabun dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan di dalamnya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari Jumat, adalah hari Id pekanan kita. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan puasa di hari Jumat saja ini hukumnya adalah makruh. Fa'in wasalahu bi shaumi yaumin qablahu aw bi yaumin ba'dahu lam yukrah. Kalau sekiranya seorang tersebut puasa sebelum dan setelah hari Jumat tersebut, maka hukumnya tidak makruh. Artinya ketika kita ingin berpuasa di hari Jumat, maka hendaklah kita berpuasa sebelumnya, yaitu hari Kamis, dan jangan hari Jumat saja. Kemudian kalau kita ingin juga berpuasa di hari Jumat dan kita tidak berpuasa di hari Kamis, maka puasalah setelahnya, yaitu hari Sabtu. Imma kita sebelumnya kita puasa satu hari atau setelahnya puasa satu hari, yaitu hari Sabtu tersebut. Dan ini adalah tidak makruh hukumnya. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat. Ini adalah Nabi melarang. Janganlah kalian, salah seorang di antara kalian, wahai sahabatku dan juga umatku, kalian berpuasa pada hari Jumat saja. Illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Kecuali kalian berpuasa sebelumnya dan berpuasa setelahnya. Artinya apa? Kalau kalian juga mau puasa hari Jumat tersebut, maka hendaklah berpuasa sebelum hari Jumat, yaitu hari Kamis atau hari Sabtu. Kalau kita tidak berpuasa hari Kamis, maka kita harus berpuasa setelahnya, yaitu hari Sabtu. Ini baru hukumnya tidak makruh dan dibolehkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena jelas Nabi mengatakan, janganlah kalian berpuasa atau janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau dia berpuasa setelahnya, yaitu hari Sabtu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah hadis Juwairiyah bintul Harith Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Juwairiyah bintu Harith Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah wa hiya sha'imatun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya atau bersamanya, itu masuk kepadanya, yaitu hari Jumat, dan dia dalam keadaan berpuasa. Faqala asumti ams. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah kamu kemarin berpuasa? Qalat, dia menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala aturidina antasumi gadan. Apakah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Juwairiyah tersebut, Ummul Mukminin, apakah kamu ingin berpuasa besok? Qalat, dia menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'aftiri, kalau begitu berbukalah kamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang tersebut berpuasa khusus di hari Jumat dan dia tidak berpuasa sebelumnya dan dia juga tidak berpuasa di hari setelahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia harus berbuka dan tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Berdasarkan hadisnya dari Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita dilarang oleh beliau mengkhususkan puasa di hari Jumat saja tanpa berpuasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Kalau kita berpuasa sebelumnya, maka ini dibolehkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan tadi. Dan kalau kita juga tidak berpuasa sebelumnya dan kita puasa setelahnya, maka ini juga dibolehkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka kita hormatin dan kita dengarkan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin Ibad rahimahullah, qala, dia berkata, sa'altu Jabiran, saya bertanya kepada sahabat Jabir, anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Jumat? Qala, Jabir menjawab, na'am, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa-puasa yang dimakruhkan dalam Islam adalah ifradu yaumis sabti awil ahad bis-shaum, yaitu mengkhususkan puasa hari Sabtu atau hari Jumat saja. Dan ini adalah dilarang, dan ini adalah makruh. Yukrahu ifradu yaumis sabti bis-shaum, dimakruhkan berpuasa di hari Sabtu saja. Fa in sama yawman qablahu aw ba'dahu ma'ahu lam yakrah. Kalau dia berpuasa sebelumnya ataupun setelahnya, maka ini hukumnya tidak makruh. Karena ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu an ukhtihi As-Samma radhiyallahu anha, dari ukhtunya As-Samma radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi maftaradallahu alaikum, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kalian. Ini adalah larangan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk tidak berpuasa khusus pada hari Sabtu tersebut. Wa makna nahi an yahtassu ar-rajulu bis-siyami, dan makna larangan bahwa seorang tersebut mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu tersebut, li'annal yahuda yu'azzimunahu, karena orang Yahudi mengagungkan hari tersebut. Wa kadzalika yukrahu ifrada yaumil ahadi bis-shaum, dan begitu juga dimakruhkan berpuasa pada hari Ahad, li'annan nasara tu'azzimuhu, karena orang Nasrani mengagungkan hari Ahad tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan oleh agama kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma kana yasumu min al-ayyami yawm as-sabti wa yawm al-ahad, wa kana yaqul innahuma idil lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Ini dia. Kemudian juga ada hadis lain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri as-sabta wal ahad wal itsnaini wa min asy-syahri al-akhar ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis, fa hadha laysa fi ifradus shaumi bis-sabti awil ahad. Dalam hadis yang kita sebutkan ini tidak ada mengkhususkan hari Sabtu dengan atau hari Ahad saja. Akan tapi puasa bersamaan dengan itu hari Sabtu dan juga hari Ahad, kemudian hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan semuanya, maka ini adalah dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin juga berpuasa di hari Sabtu atau di hari Ahad tersebut, maka puasalah kita sebelumnya atau puasa setelahnya. Di hari Sabtu umpamanya kita ingin berpuasa, maka puasa sebelum hari Sabtu itu hari Jumat. Dan kalau kita ingin juga berpuasa di hari Ahad, maka puasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan ini apa tujuannya? Menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan menegakkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Sabtu dan hari Ahad dan juga hari Senin bersamaan tanpa memisahkan satu dengan yang lainnya. Dan ini tidak boleh kita pisahkan, khususkan hari Sabtu atau mengkhususkan hari Ahad. Kalau puasa Senin saja boleh, karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan di pembahasan yang lalu, yaitu puasa-puasa yang dianjurkan atau puasa-puasa tatawwu, puasa sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah puasa siyamud dahr, yaitu puasa sepanjang masa. Yang dimaksud dengan puasa sepanjang masa adalah kita berpuasa setiap harinya. Maka ini tidak boleh, karena dilarang dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dan ini adalah tidak ada contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Karena kalau kita puasa sepanjang masa, itu akan menjadikan tubuh kita sangat lemah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita
tidak boleh melakukan puasa ad-dahar tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, yaitu puasa-puasa yang dimakruhkan dalam syariat Islam. Kalau ada kekurangan dalam masalah ini silakan ditulis di kertas atau ditulis di kolom komentar, ada tambahan-tambahan puasa-puasa yang dimakruhkan di dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita sampaikan ini bisa menjadikan manfaat dalam kehidupan kita dan kita bisa berhati-hati dalam melaksanakan sebuah amalan, karena amalan yang paling baik dan yang paling bagus, yang paling afdal semua yang kita sepakat adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa tersebut. Nabi melarang puasa khusus pada hari Jumat atau khusus pada hari Sabtu atau hari Ahad, dan Nabi berpuasa Sabtu, Ahad dan juga hari Kamis, hari Senin. Maka ini ada contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kita mengamalkannya. Insyaallah amalan yang kita lakukan ini akan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah amalan yang paling baik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah kita belajar, teruslah kita menuntut ilmu, teruslah kita membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hal tersebut, membaca hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, mendengarkan kajian-kajian yang berkaitan dengan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kekhilafan dan kesilapan datang dari diri pribadi dan syaitan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.